ke perekonomian di kita sekarang ini lagi terjun-terjunnya. Sedih dong pastinya, dan untuk mencari pekerjaan sudah semakin sulit lagi, ditambah lagi mata uang Indonesia ini semakin turun. Jadi lengkaplah sudah gitu loh. Per hari ini 1 ringgit udah hampir 3.800 rupiah. Padahal di tahun lalu gue inget banget 1 ringgit udah nyampe 3.400 rupiah. Bahkan sempat di 3.200 waktu ringgit lagi jatuh-jatuhnya. Jadi dalam waktu 1 tahun aja perbedaannya itu udah hampir 600 rupiah. Dan jangan bilang ini perbedaan yang kecil, karena kalau kalian transaksi dalam 10.000 ringgit aja, perbedaannya itu udah hampir 6 juta rupiah. Besar kan? For my Malaysian friends yang nak bercuti di Indonesia, this is the perfect time for you. Sebab korang boleh shopping banyak-banyak barang. But this is the bad news for my Indonesian friends, karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Oke guys ya, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya cuy. Apa kabar guys ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Oke guys, ini ringgit tuh semakin kuat, tapi kebalikannya di rupiah kian melemah cuy. Jadi drop, turun drastis, bahkan biasanya itu kan 3.200, sekarang hampir 3.800. Bayangin nih, ini adalah hal yang menurut aku sih kenapa bisa begini guys ya. Sebab ya politik tidak stabil dan juga dengan adanya pajak ya, perang dagang dunia ini yang membuatkan hampir semua mata uang itu melemah guys ya, drop. Dan ini ya sakit banget ya, sebab ini boleh dikatakan yang terburuk juga gitu loh guys ya. Kenapa bisa melemah kayak gini? Dan ini memang kesempatan banget kepada rakyat Malaysia yang pengen melancong ke Indonesia. Jadi tukaran Anda ya 1.000 bisa mendapatkan lebih, bisa shopping dan lain sebagainya. Tapi sakit bagi kita sebab ya kita lemah gitu loh ya. Pasti inflasi juga semakin tinggi dan juga barangan akan naik gitu loh. Jadi untuk TKI yang di luar negara pasti ya juga ya kadang gitu ada plus minusnya juga. Tapi yang jelas nih, kalau mata uang kita semakin lemah pasti ekonomi juga akan, ya kalian tahu sendiri lah guys seperti apa. Oke, kita akan lanjut dengarkan kakak ini ya, statement dia macam mana guys. Kurs rupiah tuh terus turun dan ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. Kondisi ekonomi politik yang nggak stabil membuat investor asing tuh jadi jauh dari Indonesia. Salah satu akibatnya kurs rupiah ini jadi turun. Kebijakan pemerintah tuh sekarang sangat-sangat penting dan sangat menentukan. Tapi yang kita lihat apa? Sekarang kebijakan pemerintah justru kontroversial. Oh, masih ada yang bilang Indonesia baik-baik aja. Gue mau tanya, indikator baik-baik aja tuh dari mana? Dari orang yang masih banyak di mall dan orang masih banyak mudik? No, we can say that Indonesia baik-baik aja karena itu. Karena gue ngeliatin banget kurs rupiah tuh bener-bener trennya kayak begini. Even $1 sekarang udah nyentuh 17.000. Jadi biasanya 13.000. We're not in a good situation. So for my fellow Indonesian friends yang masih berakal sehat, tighten your belt, berhemat dulu karena kita nggak tahu kondisi ke depan itu akan semakin buruknya kayak gimana. For my Malaysian friends, if korang nak bercuti dekat Indonesia, saya sangat alu-alukan korang untuk datang. Korang boleh banyak-banyak shopping dekat sini sebab kurs kita orang tengah turun. Ekonomi and politics tuh je yang terugila dekat sini. Jadi ya guys ya, ini sudah menyentuh di 17.000 sekian ya per $1 guys ya. Dulu itu kan ya 14, 15 gitu, ini 17.000 guys ya. Mungkin ini kalau $1 ataupun 1 ringgitnya terlihat kecil ya. Kalau 1 ringgitnya selisih 600 rupiah gitu. Tapi kalau udah melibatkan puluh ribu itu juga mahal banget, banyak banget gitu loh guys ya. Dan ini ya untuk pelancong daripada Malaysia bolehlah datang ya, support kita ya agar ekonomi kita semakin stabil ya. Sebab ini tentang politik juga sebenarnya guys ya. Jadi investor pun aku rasa nggak yakin lah untuk masuk di Indonesia. Sebab itu ramai investor malah lari ke tetangga-tetangga kita guys ya. Jadi ya ini pesanan lah ya kepada teman-teman ya, kalau masih ada uang sekarang itu disimpan, dihemat dulu. Sebab kita nggak tahu nih benar-benar ke depannya seperti apa. Sebab ya 2025 aja sudah mencekam seperti ini ya, mengerikan gitu loh. Nggak tahu 5 tahun akan datang ya. Jadi kita berhemat dulu. Konon cerita Indonesia baik-baik aja ya, jelas enggak ya, sebab ekonomi semakin sulit guys. Nominal kita, inflasi kita itu semakin, aduh sedih banget guys ya. Jadi ya sama-sama lah ya berdoa agar kita baik-baik aja ya. Oke, next kita akan cari tahu lagi guys. Hari ini dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Meliputan pelabur kekal berhati-hati selepas Washington mengumumkan penambahan tarif balas
selama 90 hari untuk semua negara kecuali China. Mata wang tempatan meningkat kepada 4.4275 berbanding dolar Amerika daripada 4.4670 hari sebelumnya. Stabil juga ya. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzaniza Abdul Rashid berkata, selepas penangguhan selama 90 hari, pasaran keuangan menjadi tidak menentu dengan ekuiti Amerika Syarikat mencatatkan penurunan mendadak. Ia hasil perbendaharaan Amerika Syarikat untuk 10 tahun meningkat manakala indeks dolar Amerika merosot dengan ketara. Katanya peniaga dan pelabur kini sedang menilai semula bagaimana tarif tersebut akan memberi impak kepada ekonomi dengan pertumbuhan dan inflasi terjejas secara serentak. Muhammad Afzanizam berkata inflasi Amerika pada Mac sederhana kepada 2.4% daripada 2.8% sebelum ini, tetapi pelabur ragu-ragu berikutan tarif balas pada April boleh mengubah keadaan. Sehubungan itu, ringgit dijangka kekal dalam jajaran kecil mengambil petunjuk daripada penurunan DXY dan ketidaktentuan pasaran yang meningkat disebabkan tarif. Ringgit kebanyakannya rendah berbanding mata wang utama. Ia merosot berbanding yen Jepun, susut berbanding euro tetapi meningkat berbanding pound. Sementara itu, mata wang tempatan kebanyakannya tinggi berbanding mata wang ASEAN. Ringgit melonjak ya berbanding dolar selepas Trump tangguh tarif 90 hari. Jadi ini si Donald Bebek ini lagi dan lagi itu mengacaukan gitu loh guys ya, mengacaukan perekonomian dunia. Serius. Ini aduh, kadang nih naik tarif untuk cukainya itu bukan kaleng-kaleng ini guys ya. Nanti iPhone sampai di sini seharga kereta kah ya? Sebab dia bukan kaleng-kaleng gitu loh yang menaikkan tarifnya. Tapi aku yakin guys ya, sebab contoh nih, iPhone nih kan produk isi dia itu bukan hanya pure daripada Singapura, daripada US itu sendiri. Pasti ada chip dari mana, lepas tuh kamera dari mana. Semua itu ya harusnya nggak gini gitu loh. Ini apakah karena dia takut dengan China atau macam mana guys ya? Sebab kita nak tahu nih, China sekarang ini semakin pesat banget perkembangannya ya. Jadi mungkin ketar-ketir guys ya. Lepas tuh dia seenak hatinya menaikkan tarif yang begitu tinggi banget. Jadi ya ini kemungkinan uang kita ini sudah semakin sedikit guys ya. Dulunya 100 ringgit boleh dapat apa saja, tapi sekarang ini semakin sedikit guys ya. Apalagi rupiah cuy, semakin menjunam ya, sedih banget guys ya. Oke, next kita tengok lagi guys. Astaga, rupiah mulai melemah dan hampir menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika Serikat di pasar luar negeri. Bahkan sempat menyentuh angka tersebut menurut beberapa laman berita. Ini adalah level terendah sejak krisis finansial di Asia tahun 98. Jadi mata uang kita semakin melemah dari bulan ke bulan, Rick. Iya benar banget. Jadi Bank Indonesia baru-baru ini ngomongin rencana buat melakukan intervensi agresif di pasar valuta asing demi menstabilkan nilai rupiah. Ini tuh udah mulai mendekati Rp17.000 loh, dan ini udah paling parah sejak tahun 98. Belum lagi Amerika Serikat itu ngasih tarif perdagangan ke Indonesia sebesar 32%. Terus kasus korupsi di sini juga masih banyak yang belum ditangani. Jadi secara nggak langsung uang gajian orang-orang itu nilainya semakin melemah dan daya belinya jadi berkurang. Gue khawatir banget, ini lama-lama bisa tembus jadi 20.000. Itu sepertinya yang bakal terjadi, dan itu sudah disampaikan juga oleh Bang Benix di dalam sebuah podcast bahwa kemungkinan besar Indonesia bakal nyentuh angka Rp20.000 per $1. Sekarang juga udah ada fenomena pengusaha yang kabur ke Vietnam kan? Bang, apa benar dolar naik jadi? Guys, kalau memang menyentuh 20k ya per $1, uang rupiah sudah nggak ada nilainya cuy. Ya ini harusnya memang ya lagi dan lagi pemerintahan cuy ya harus menstabilkan politiknya ya, tidak ada korupsi di mana-mana. Sebab ini yang kaya makin kaya, yang miskin guys terhimpit nih ya. Uang 100.000 biasanya dapat beras, dapat minyak nih. Pening guys ya kalau mendengarkan ini. Takut pun ada, risau, sedih ya, nanti sekolah anak gimana cuy. Waduh, ngeri banget ya. 17.000, efeknya apa? Menarik nih. Kita baca beritanya. Rupiah melemah hampir 17.000 per dolar AS di pasar luar negeri. Bahkan kemarin itu sempat nyentuh angka 17.199. Ini datanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa harga dolar bisa naik begini? Apakah yang kemarin harga perkenalan bukan nih? Kita cek CNBC dan Kompas. Ternyata ini semua ada hubungannya sama kebijakannya Donald Trump. Kemarin itu kan ada berita ini nih. Trump menaikkan pajak impor. Indonesia kena 32%. Makanya pelaku pasar ekonomi pada khawatir investor kabur, jadinya rupiah melemah. Tapi emang kenapa
kalau dolar mahal banget? Kan kita sehari-hari nggak pakai dolar, santai dulu nggak sih, kan nggak ngaruh. Sebenarnya ini ngaruh banget, karena kalau dolar makin naik dan rupiah makin melemah, hasilnya jadi kayak gini nih. Barang impor jadi lebih mahal, biaya produksi domestik ikut naik, inflasi melonjak, daya beli menurun, utang luar negeri lebih berat, dan masih banyak lagi. Intinya ini bikin dunia perekonomian kita ngeri-ngeri sedap. Jadi kamu punya nggak punya dolar, pasti akan tetap kena dampaknya. Tiba-tiba mau beli barang, kok nggak bisa? Tiba-tiba makan doang jadi mahal banget. Bertahan hidup akan lebih berat. Netizen komen, jangan terpaku dengan USD, kita harus cinta rupiah apa adanya. Ujar salah seorang pemimpin negara. Inflasi di mana-mana. Pasti kalian bertahan di negara ini karena mie ayam dan ketoprak aja kan? Kakak mau jawab gimana? Saya udah denger. Oke guys ya, ini udah mencari uangnya sulit, cari di mana-mana ya rumit, cari pekerjaan susah. Ini ditambah lagi nilai uang kita itu nggak ada nilainya guys. Ya, apalagi gaji UMR yang 2 juta kan ada nih, bahkan UMR ya upah minimum di Indonesia ini ada yang nggak menyentuh 2 juta loh, yaitu kisaran 500 ringgit loh sebulan. Ya gimana cuy, nggak cukup dong ya, ditambah lagi dengan duit kita nggak ada nilainya. Waduh, semakin kacau dong pastinya guys ya. Jadi apakah kita harus tanam beras sendiri, tanam padi sendiri, tanam ya cari ikan sendiri atau gimana cuy? Ya nggak usah pergi jajan kemana-mana, sebab uang kita nggak ada nilainya. Ngeri banget nih seriusan, ini harus bener-bener difokusin nih, pemerintah harus hadir terjun langsung nih. Kendala seperti ini, yang korupsi ditindaklanjuti, diberantas semuanya ya, diambil tindakan lah. Jadi otomatis uang negara juga semakin banyak dong pastinya ya. Jadi nanti ada bantuan-bantuan lagi ya. Kita memang tidak mengharapkan bantuan subsidi guys ya. Tapi alhasil kalau kita mendapatkan subsidi juga meringankan beban kita, beban masyarakat yang dimana kerja susah ya, pendapatan sedikit, kan sedih banget cuy ya. Oke, kita akan cari tahu lagi. Malaysia berada di paras terendah disebabkan tarif Trump yang baru ni. But this is a good sign for Malaysia untuk pergi travel dekat Indonesia. Satu ringgit Malaysia bila convert kan jadi 3,700 plus rupiah. Kalau nak dibandingkan dengan last year, satu ringgit sama dengan 3,200 rupiah. Perbezaan dia dalam 500 plus. Itu baru satu ringgit. Kalau korang bawa 10,000 ringgit Malaysia, korang dah jadi sultan Malaysia dah dekat Indonesia. Sebab you akan ada duit poket 37 juta plus. Tapi dalam itu boleh rupiah dapat lah. apa-apa So tunggu apa lagi, pack up your barang and travel to Indonesia. Oke guys ya, ini ibaratnya gini ya. Kalau 1.000 ringgit itu 3.755.000 rupiah. Jadi cukup tinggi banget guys ya. Kalau Anda bawa 10.000 itu jadinya 37 juta. Wow, itu cukup fantastis guys ya. Untuk melancong membawa uang 2.000, 3.000 aja itu udah ya enak gitu loh. Boleh belanja apa aja guys ya. Sebab nilai kita lagi turun. Jadi come on lah. Kalau kalian datang ya, melancong ya, at least itu apa ya, meningkatkan perekonomian lokal juga ya, UMKM yaitu peniaga-peniaga ya. Jadi itu cukup membantu lah guys ya. Ini kesempatan banget nih ya orang-orang luar untuk melancong ke Indonesia, sebab harga mata uang Indonesia lagi terjun bebas guys ya. Aduh, itu aja lah ya harapannya ya. Jadi untuk para teman-teman yang memang mempunyai uang lebih ya, boleh lah tem-tem gini lah ya, kalian datang itu ya serasa nyaman gitu loh. Duit kita buat 3.000 aja udah menjadi 10 jutaan lebih gitu loh guys ya. Jadi lumayan guys. Jadi ya demikianlah ya guys ya untuk perekonomian di kita sekarang ini lagi terjun-terjunnya. Jadi sedih dong pastinya, dan untuk mencari pekerjaan sudah semakin sulit lagi, ditambah lagi mata uang Indonesia ini semakin turun. Jadi lengkaplah sudah gitu loh ya. Pemerintah kumohon please lah ya untuk menangani hal seperti ini. Sebab kalau ekonomi ataupun mata uang Indonesia itu terjun lemah, otomatis para investor pun nggak enggan gitu loh untuk masuk ke Indonesia. Jadi kalau mata uang kita naik, otomatis investor juga masuk dong ya. Dan diikutkan nih, kalau hutang negara ini kan boleh dikatakan kursnya dolar gitulah, nilainya dolar. Jadi kalau ekonomi lemah pasti semakin tinggi dong kita harus membayarnya gitu loh. Sedih banget guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa fenomena ini? Yang jelas kita harus mencoba untuk berhemat ya, sebab
ya kita nggak tahu guys 5 tahun 10 tahun akan datang gitu loh. Menghemat, menabung, kalau boleh membeli emas lagi bagus ya, sebab emas sekarang ini lagi naik-naiknya gitu loh. Jadi 1 gram kalau nggak silap itu udah 2 jutaan loh cuy. Mahal banget, dulunya cuma nggak sampai 1 juta. Wih, mungkin kalau yang menyimpan emas dari tahun 80-an udah kaya raya sekarang ini guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa guys? Tinggalkan komentar terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.